Mulai hari ini, stop untuk membuat prompt yang panjang-panjang di ChatGPT karena Hah? ternyata ada 20 kode rahasia yang jarang orang tahu. Apa itu? Wah. Yuk, kita langsung ke videonya. Namun sebelum saya mulai, jangan lupa subscribe dulu akun ini ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa ditulis di kolom komentar. Dan karena video ini akan sangat bermanfaat sekali buat kita, jangan lupa disimpan untuk dipraktikkan nanti. Dan jangan lupa dibagikan juga ke orang-orang ya, biar video ini lebih bermanfaat. Kode yang pertama adalah /mindmap seperti ini. Untuk contoh lengkap penggunaannya di dalam kelas, kita bisa buat prompt sederhana seperti ini, /mindmap, lalu kita tuliskan ekosistem untuk siswa kelas 7. Lalu kita enter di bagian ini. Nah, fungsi dari /mindmap ini, teman-teman, kita bisa mengembangkan satu topik utama yang menjadi cabang-cabang konsep agar siswa mudah memahami hubungan antar gagasan yang ada. Kita tunggu sebentar ya hasilnya. Nah, sekarang Wah. udah jadi. Modelnya seperti ini, diberikan mind map. Cakep banget. Jadi tinggal kita pilih salah satunya ya. Misalkan kita pilih gambar 2 lebih baik. Masya Allah, keren banget. Lanjut, kode yang kedua adalah anatomi. Nah, cara penggunaannya seperti ini ya. Jadi kita tinggal masukkan promptnya seperti ini. Kodenya maksud saya /anatomi. Ini adalah contoh penjelasannya, bagian bunga dan fungsinya untuk kelas 4 SD. Kalau sudah, kita tinggal kirim perintah di bagian ini. Klik enter ya. Dan gambarnya sedang dibuatkan. Kita tinggal tunggu sebentar. Fungsi dari kode anatomi ini adalah supaya kita bisa menjelaskan bagian-bagian suatu objek lengkap dengan label, fungsi, dan juga keterangannya. Keren banget nggak tuh? Kita tunggu sebentar ya hasilnya. Nah, Wah. sudah jadi nih. Keren banget. Ini sudah ada penjelasannya ya, anatomi dari bunganya. Dan sudah ada label-labelnya seperti ini. Masya Allah, cakep banget ya. Kode selanjutnya adalah worksheet. Fungsi dari kode worksheet ini adalah untuk membuat lembar kerja yang berbentuk visual. Nah, saya sudah masukkan kodenya seperti ini, lalu saya masukkan tambahan penjelasan seperti ini, pecahan sederhana untuk siswa kelas 5 SD. Kalau sudah, kita tinggal enter saja seperti ini. Dan fungsi dari worksheet ini adalah selain untuk memberikan lembar kerja yang dalam berbentuk visual, di dalamnya juga nanti berisi instruksi, aktivitas, pertanyaan, dan juga ruang jawaban untuk siswa kita. Jadi kalau dalam bahasa yang mudah kita pahami, worksheet itu adalah sama dengan LKPD. Nah, Wah. hasilnya seperti ini. LKPD kan yang saya bilang keren banget, Masya Allah. Ini tinggal kita cetak saja. Ini sudah disesuaikan dengan kelasnya ya. Keren banget. Kode selanjutnya adalah timeline. Nah, saya sudah masukkan kodenya seperti ini, /timeline, lalu saya masukkan promptnya sederhana, peristiwa menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau sudah, kita tinggal enter seperti ini. Nah, fungsi dari kode ini adalah untuk menampilkan peristiwa berdasarkan urutan waktu, sehingga perkembangan suatu kejadian sangat mudah dipahami oleh peserta didik kita. Kita tunggu gambarnya ya. Dan ini Wah. hasilnya, keren banget. Ini adalah timeline peristiwa menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Keren banget ya. Masya Allah. Kode rahasia selanjutnya adalah diagram. Nah, kodenya seperti ini ya. Kita masukkan /diagram, terus saya tambahkan sedikit prompt siklus air untuk siswa kelas 5 SD seperti ini. Lalu kita enter. Nah, fungsi dari /diagram ini adalah untuk menunjukkan hubungan antar unsur, tahapan atau mekanisme dalam suatu konsep pembelajaran. Ini akan menarik banget buat peserta didik kita di kelas. Kita tunggu gambarnya ya. Nah, Wah. seperti ini, keren banget. Jadi ada proses ya, teman-teman. Di sini ada proses diagram siklusnya. Jadi mulai dari 1, 2, 3, dan selanjutnya. Masya Allah. Kode rahasia selanjutnya adalah before after. Nah, kode rahasianya seperti ini ya, /before after, saya berikan sedikit prompt, lingkungan sebelum dan sesudah reboisasi. Jadi kita bisa memberikan perbandingan ya. Dan kalau sudah, kita tinggal enter di bagian ini atau kirim perintah. Nah, fungsi dari before after ini adalah untuk membandingkan kondisi sebelum dan sesudah terjadinya suatu proses atau perubahan sesuatu.
Dan sudah jadi, cakep banget. Ini sebelum direboisasi dan ini setelah direboisasi. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan sendiri ya promptnya sebelum dan sesudah mau seperti apa. Cakep banget. Kode rahasia selanjutnya adalah handwritten. Nah, kode rahasianya adalah /handwritten seperti ini, lalu saya masukkan sedikit prompt seperti ini, rumus luas dan keliling lingkaran beserta contoh. Nah, ini pasti keren banget. Kita tinggal kirim seperti ini, dan kita tinggal tunggu gambarnya. Nah, fungsi dari kode rahasia ini adalah mengubah materi dalam berbentuk catatan seperti tulisan guru di papan tulis. Ataupun seperti tulisan di buku catatan siswa kita ya. Nah, kita tunggu sebentar gambarnya. Nah, sekarang catatan tangannya atau catatan tulis tangannya udah selesai nih. Masya Allah, cakep banget ya. Tuh, persis seperti tulisan tangan. Cakep banget. Masya Allah. Jadi kalau misalnya ibu bapak punya banyak materi, terus mau dibuat seperti ini, rumus-rumus seperti ini tuh bisa banget. Kita lanjut ya ke kode selanjutnya. Kode rahasia selanjutnya adalah layers. Nah, kodenya seperti ini ya, /layers. Kemudian saya tampilkan sedikit prompt seperti ini, lapisan atmosfer bumi dan karakteristiknya. Layers ini kalau dalam bahasa Indonesianya adalah lapisan ya, jadi kita tinggal enter seperti ini. Dan kita tinggal tunggu gambarnya. Nah, fungsi dari /layers ini adalah untuk menjelaskan objek atau sistem lapis demi lapis, sehingga fungsi dan hubungan setiap lapis akan terlihat sangat jelas nanti. Jadi akan memudahkan banget untuk peserta didik kita untuk melihat misalkan layers per layers atau lapis per lapis, bisa jadi mungkin tanah atau mungkin gunung dan lain sebagainya. Atau mungkin lapisan kulit, itu bisa juga. Kita tinggal tunggu sebentar ya gambarnya seperti apa kalau kita buatnya dengan layers seperti ini. Masya Allah, cakep banget. Nah, ini adalah layersnya ya. Jadi mulai dari troposfer sampai ke bagian exosfer seperti ini. Masya Allah, cakep banget. Kode rahasia selanjutnya adalah quiz board. Kodenya seperti ini ya, tulisannya quiz board. Saya tulis 10 pertanyaan tentang sistem tata surya untuk kelas 6. Kalau sudah, kita tinggal enter saja seperti ini. Nah, fungsi dari kode rahasia ini adalah untuk membuat papan kuis visual bisa digunakan untuk melaksanakan apersepsi sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai. Bisa juga digunakan untuk sebagai asesmen formatif, bisa juga untuk digunakan sebagai review pembelajaran, atau bisa juga digunakan sebagai evaluasi pembelajaran kita. Kita tunggu gambarnya ya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini. Keren banget. Nanti ibu bapak kalau misalnya tidak mau full color seperti ini, bisa minta dalam berbentuk printable ya. Jadi kita tinggal minta saja buat dalam bentuk printable. Hitam dan putih. Seperti ini. Kalau sudah, tinggal enter. Nah, hasilnya seperti ini ya. Dalam berbentuk hitam putih. Keren banget. Kode rahasia selanjutnya adalah visualize. Kode rahasianya seperti ini ya, /visualize seperti ini. Saya sudah berikan sedikit prompt, proses fotosintesis untuk siswa kelas 7. Kalau sudah, kita tinggal enter, seperti ini. Fungsi dari kode visualize ini adalah untuk mengubah konsep abstrak atau konsep yang sulit dibayangkan oleh peserta didik kita menjadi representasi visual yang konkret yang mudah dipahami oleh peserta didik kita. Contohnya proses fotosintesis ini ya, dan teman-teman guru nanti bisa menyesuaikan dengan materinya masing-masing. Kita tunggu gambarnya. Nah, hasilnya sudah selesai, proses fotosintesis. Jadi ada alur-alurnya seperti ini ya, dari cahaya matahari, bla bla bla. Keren banget. Masya Allah. Dan selanjutnya adalah, kode rahasianya adalah Exploded View. Kode selanjutnya adalah seperti ini ya, Exploded View. Saya tambahkan sedikit seperti ini, komponen komputer, desktop, dan fungsinya. Kalau sudah, kita tinggal enter saja seperti ini. Kita tunggu gambarnya ya. Nah, fungsi dari kode rahasia ini adalah untuk memisahkan objek menjadi komponen-komponen, untuk memperlihatkan posisi dan hubungan dari setiap bagiannya. Jadi peserta didik kita mudah banget nanti melihat, oh ternyata ada beberapa lapisan, ada juga hubungannya antara lapisan yang satu dengan lapisan yang lainnya. Nanti disimak ya gambarnya seperti apa, pasti keren banget. Nah, sudah jadi nih, keren banget, Masya Allah, ini detail banget loh. Dan kalau misalnya kita ingin ini berwarna, kita tinggal tulis ya, buat yang berwarna. Biar lebih menarik ya, karena ini dibuatkannya hitam putih.
Dan kita tinggal enter. Nah, kalau tampilannya Wow. seperti ini kan lebih menarik ya. Keren banget. Kita lanjut ya. Kode rahasia selanjutnya adalah compare. Nah, penulisannya seperti ini ya, /compare seperti ini. Saya tambahkan sedikit prompt seperti ini, sel hewan dan sel tumbuhan untuk siswa kelas 8 dan kita tinggal enter saja seperti ini. Nah, fungsi dari /compare ini adalah untuk menampilkan dua atau lebih konsep secara berdampingan. Gunanya apa? Adalah untuk membantu siswa atau murid kita menemukan persamaan maupun perbedaannya. Contohnya adalah perbedaan ataupun persamaan dari sel hewan dan sel tumbuhan seperti ini ya. Nah, kita tinggal tunggu gambarnya seperti apa. Dan hasilnya seperti ini. Cakep banget. Wow. Ini adalah sel hewan dan ini adalah sel tumbuhan. Masya Allah. Kita lanjut ya. Kode rahasia selanjutnya adalah flowchart. Nah, cara penulisannya seperti ini ya. Flowchart. Saya tambahkan sedikit prompt langkah metode ilmiah untuk siswa SMP. Kita tinggal enter aja. Dan fungsi dari flowchart ini adalah untuk menampilkan tahapan atau proses secara sistematis dari awal sampai akhir. Sehingga peserta didik kita atau murid kita mudah memahami bagaimana proses suatu kejadian. Kita tunggu sebentar gambarnya ya. Nah, hasilnya seperti ini. Wow. Keren banget. Dimulai dari observasi sampai dengan mengkomunikasikan hasilnya atau melakukan presentasi. Keren banget nggak tuh? Kode rahasia selanjutnya adalah sticky notes. Tulisan kodenya seperti ini ya, sticky notes. Nah, saya tambahkan poin penting teks argumentasi untuk kelas 9. Nah, kalau sudah, kita tinggal enter seperti ini. Nah, fungsi dari sticky notes ini atau kode dari sticky notes ini adalah untuk memecah materi menjadi catatan-catatan kecil yang bisa digunakan untuk melakukan rangkuman, brainstorming, atau penguatan konsep dari materi yang akan kita ajarkan. Keren banget nggak tuh? Dan kalau ibu bapak guru bisa juga dibuat ini adalah untuk membuat visualisasi atau gambar untuk jadwal mengajarnya ya. Dalam satu pekan itu akan keren banget. Jadi tampilannya seperti sticky notes pada umumnya. Kita tinggal tunggu gambarnya ya. Dan ini hasilnya. Keren Wow. banget. Nah, ini ada konsepnya seperti ini dan juga ada sampai contoh dan juga tipsnya. Masya Allah. Kita lanjut ya. Kode rahasia selanjutnya adalah X-ray. Nah, tulisannya seperti ini ya, dan saya sudah tambahkan sedikit prompt seperti ini, struktur internal jantung manusia untuk kelas 8. Nah, fungsi dari X-ray ini adalah untuk memvisualisasikan bagian-bagian internal dari sebuah objek, seolah-olah bagian luarnya itu adalah transparan, jadi kita bisa melihat secara langsung cara kerjanya dari dalam. Dan hasilnya seperti ini, keren Wow. banget, Masya Allah. Ini kita bisa melihat ya, ini seolah-olah ini dibelah, jadi kita juga bisa diberikan seperti ini. Label-label untuk memudahkan peserta didik kita untuk membaca atau memahami. Keren banget. Kode rahasia selanjutnya adalah lesson board. Kode rahasianya seperti ini ya tulisannya /lesson board. Saya tambahkan prompt seperti ini, hukum Newton untuk pembelajaran IPA kelas 8. Kalau sudah, kita tinggal enter aja, seperti ini. Nah, fungsi dari lesson board ini adalah untuk membuat satu papan pembelajaran visual yang menggabungkan tujuan, konsep inti, contoh, aktivitas, dan juga kesimpulan. Keren banget. Kita tinggal tunggu gambarnya ya. Dan hasilnya seperti ini. Keren Wow. banget. Ini adalah hukum Newton ya, teman-teman. Tuh, ada penjelasannya, ada contohnya. Keren banget. Di sini sudah terlihat jelas ya, ada konsepnya, ada contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga di bagian bawah ini sudah ada kesimpulannya. Cakep banget. Kode rahasia selanjutnya adalah blueprint. Kodenya seperti ini, /blueprint. Saya tambahin sedikit prompt seperti ini, sederhana. Sistem panel surya di rumah. Kalau sudah, kita tinggal enter seperti ini. Nah, fungsi dari kode rahasia blueprint ini adalah untuk menampilkan rancangan teknis sebuah objek, sistem, struktur, atau produk pembelajaran. Sehingga peserta didik kita bisa melihat ya seperti apa strukturnya atau blueprintnya atau cetak birunya sebelum jadi sebuah project beneran. Kita coba lihat dulu ya gambarnya. Dan hasilnya seperti ini. Keren Wow. banget, Masya Allah.
Keren, 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 keren. Kode rahasia selanjutnya adalah infografik. Kode rahasia ini sesungguhnya hal yang paling umum yang sudah kita ketahui ya. Jadi kita tinggal tulis saja slash infografik seperti ini. Terus saya tambahkan sedikit prompt, sistem pencernaan manusia untuk siswa SMP. Untuk fungsinya sudah tahu lah ya seperti apa. Kita tinggal enter seperti ini aja dan kita tinggal tunggu sebentar. Intinya adalah infografik ini adalah digunakan untuk melakukan rangkuman atau membuat rangkuman pembelajaran atau memberikan informasi-informasi penting dari sebuah materi yang berisi nanti kombinasi angka, kombinasi huruf, kombinasi data, dan juga ikon-ikon yang ikonik yang memudahkan peserta didik kita untuk mengingat konsep, materi, dan lain sebagainya. Kita tunggu gambarnya ya. Nah, hasilnya super duper keren banget. Masya Allah, keren banget ya. Ini perfect banget. Kita lanjut ya. Kode rahasia selanjutnya adalah cut away. Tulisan kodenya seperti ini ya, cut away. Saya berikan sedikit prompt, struktur gunung berapi, dan bagian-bagiannya. Sudah tahu lah ya seperti apa kan bentuknya. Udah kebayang nggak? Dan kita tinggal enter aja seperti ini. Nah, fungsi dari cutaway ini sesungguhnya adalah memotong sebagian dari objek secara visual agar struktur luar dan juga bagian dalam itu dapat mudah diamati oleh peserta didik kita. Keren banget. Jadi, konsepnya mirip dengan kode rahasia slash visualize tadi ya, supaya peserta didik kita lebih mudah untuk memahami atau melihat hal-hal yang sebenarnya abstrak untuk sulit dibayangkan menjadi mudah untuk diamati. Keren banget. Kita tinggal tunggu gambarnya. Masya Allah, keren banget. Struktur gunung berapi dan bagian-bagiannya. Keren, keren, keren. Masya Allah. Ini nggak kebayang kan, Ibu Bapak? Nah, ini luar biasa. Kode rahasia terakhir adalah then versus now. Nah, ini adalah tulisan kode rahasianya ya, slash then VS now seperti itu. Nah, saya tambahkan sedikit prompt perkembangan alat komunikasi dahulu dan sekarang. Keren banget. Kita tinggal enter seperti ini. Nah, fungsinya apa sih sebenarnya kode rahasia yang terakhir ini? Nah, fungsinya itu adalah untuk membandingkan kondisi masa lalu dengan kondisi yang terjadi saat ini. Gunanya apa? Adalah untuk menjelaskan perubahan atau perkembangan dari sebuah objek ataupun kejadian. Keren banget. Ini bisa juga kita gunakan untuk menjelaskan konsep perilaku juga bisa banget ya. Misalkan perilaku anak zaman dahulu dengan perilaku anak zaman sekarang. Ini bisa banget. Dan kita tinggal tunggu gambarnya ya. Dan ini hasilnya. Keren banget. Ini adalah perkembangan alat komunikasi zaman dahulu. Dan ini adalah alat komunikasi zaman sekarang. Keren banget. Nah, saya sudah menjelaskan 20 kode rahasia ChatGPT yang bisa Ibu Bapak Guru manfaatkan untuk membuat bahan ajar ataupun visualisasi pembelajaran yang bisa digunakan di dalam kelas. Tapi ingat ya Ibu Bapak, kalau menggunakan ChatGPT gratis itu biasanya terbatas. Nah, kalau Ibu Bapak ingin menggunakan ChatGPT Plus yang unlimited, boleh ke sini dulu ya, silakan dipelajari. Kalau berminat silakan langsung diambil, kalau enggak juga tidak masalah. Terima kasih dan jangan lupa subscribe